Ya, baik, selamat siang mahasiswa sekalian. Jumpa lagi bersama saya di kuliah kimia. Dan kali ini adalah pertemuan yang ke-15 atau pertemuan terakhir sebelum kita melaksanakan ujian akhir semester. Nah, pada pertemuan ke-15 kali ini kita masih membahas tentang elektrokimia. Jadi pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang baterai dan juga elektrolisis. Kita bahas yang pertama dulu tentang baterai. Itu yang pertama ini adalah baterai kering ya, atau Lichlenz cell. Nah, contoh penggunaan baterai kering sering kita lihat misalnya di remote ya, remote baik itu remote AC ataupun remote TV ya. Kalau zaman dulu baterai kering yang besar-besar itu sering digunakan di senter dan juga radio. Nah, zaman dulu peralatannya kan besar-besar sehingga baterainya butuh yang besar juga, kadang sampai 4 baterai disusun seri dalam radio ya, karena radionya besar. Yang kita bisa perhatikan di sini di gambar ya, ini contoh dari baterai kering. Nah, bagian-bagiannya kita lihat ya. Kita tandai dulu. Untuk di bagian anoda itu bagian yang mengalami oksidasi ya. Ingat, bagian anoda ini adalah zinc. Dengan reaksinya ini, Zn teroksidasi menjadi Zn12 plus 2i. Nah, sedangkan di bagian katoda ini sebenarnya ada MnO2, mangan dioksida. Kemudian ada juga elektrolitnya ya. Bagian cairan elektrolit dalam hal ini adalah pasta, bukan cairan ya. Ini ada zinc diklorida dan juga N4Cl. Ini nanti berperan di dalam reaksi elektrokimia. Jadi ini sebagai batang grafit ini, atau ini sebagai tempat menempelnya Mn. Ya ini loh. Ini ya. Yang sebagai tempat menempelnya MnO2. Nah, seperti itu. Kita lihat bisa reaksinya di anoda, reaksi oksidasi ya. Kemudian di katodanya terdiri dari ini N4+ dan MnO2. Nah, menjadi Mn2O3 dan NH3. Nah, ada gas NH3 juga ternyata ya. Nah, selain ini juga ada air juga. Ini reaksi lengkap ya, sudah lengkap. Sudah setara ya. Nah, ini contoh daripada baterai kering. Oh, dulu zaman saya kecil pernah mainan baterai kering. Artinya ini baterai yang besar itu saya bongkar. Memang isinya dalam warna hitam ya. Ini warnanya agak kehitam-hitaman itu. Sama juga batang karbunya juga hitam ya. Dan ini buat mainan waktu itu bikin poros dan roda gitu. Kalau saya mainannya seperti itu zaman dulu ya. Yang ini contoh daripada baterai kering. Kemudian yang kedua ada merkuri baterai. Ini kayak button baterai atau disebut baterai kancing. Ini sering digunakan di jam tangan, kalkulator, dan juga misalnya device-device yang lain ya, contohnya kamera juga pernah ataupun ada menggunakan dari baterai kancing ini atau merkuri baterai. Ini gambar daripada baterai kancing ataupun merkuri baterai. Ada bagian anoda sama. Bagian anodanya seng ini, tapi dia menyeliputi daripada baterai itu ya. Nah, kemudian katodanya ini steel atau baja ya. Steel atau logam ya, mungkin baja ini. Kemudian ada isolasi ya, itu untuk membungkus daripada baterai ini. Jadi sih cairannya ternyata elektrolit. Lautan elektrolit terdiri dari KOH dan pasta ataupun moist. Pasta itu artinya dia bukan cairan, bukan padat, jadi agak lembek gitu ya, artinya pasta ya. Terdiri dari Zn OH2 kali dan HgO. Nah, ini disebut sebagai baterai merkuri karena ada mengandung ini merkuri, HgO, merkuri oksida ya.
Nah, kita lihat reaksinya sendiri di anoda, reaksi oksidasinya. Zn ini sama ini ya. Zn bereaksi dengan ini menjadi ZnO dan H2O. Jadi ini reaksi oksidasi. Kemudian di katoda di Hg ya, sorry tadi salah, ini Hg-nya mengalami reduksi. Hg-nya mengalami reduksi ya. Ini dalam arti ini Hg dalam arti dia pembungkus ini kayaknya ini. Campuran ya, karena dia nempel di sini sehingga dia mencampur ya kan. Nah, kemudian di katodanya, di batangnya ini ya, di kancingnya itu. Ini reaksinya HgO melepaskan elektron menjadi Hg dan OH-. Jadi reaksi totalnya. Nah, reaksi totalnya ini ya, jadi Zn dalam bus Hg tambah HgO yang cairan elektronnya jadi ZnO dan Hg. Nah, ini contoh dari merkuri baterai. Nah, kemudian lead storage baterai atau bisa disebut dengan lead acid ya. Lead acid baterai atau baterai asam timbal. Ini contoh yang sering kita lihat di baterai mobil dan juga baterai motor. Biasanya peralatan motor itu menggunakan baterai seperti ini. Kita lihat bagian-bagiannya ada anoda, ada katoda ya, pasti. Dan ini tutup. Nah, ini cairan elektrolitnya adalah larutan H2SO4. Dengan perbandingannya 3 air dan juga 1 H2SO4 atau sekitar 30-36%. Sekitar 30% konsentrasi H2SO4 dalam air. Jadi dari dua plat ya, ada plat negatif, ada juga plat yang positif. Jadi kalau plat yang negatif, kita tadi dulu, plat yang negatif ini timbal ya, spong, artinya dia rongga-rongga. Kemudian yang di positif dia PbO2 campuran. Jadi yang ini dia timbal murni tapi berongga, kemudian yang ini campuran. Nah, kalau yang di anoda itu, anoda tempat terjadinya reaksi oksidasi ya. Artinya dia bermuatan yang negatif karena dia melepaskan elektron. Nah, ini tadi anoda itu kan melepaskan elektron sehingga dia muatannya negatif. Ini tadi negatif plate ke sini, dan yang positif membutuhkan elektron ke sini. Dia murni Pb padatan rongga, kemudian bereaksi dengan SO4 2-, jadi Pb SO4 melepaskan elektron. Nah, ini sebagai listrik nanti. Jadi semua baterai tadi melepaskan elektron. Semua baterai adalah reaksi yang spontan. Kemudian yang di katoda, karena campuran PbO2 bereaksi dengan SO4 2- membutuhkan 2 elektron. Jadi reaksi totalnya ini. Ya, setara ya, reaksi redoks setara. Kemarin kita sudah mempelajari tentang penyederhanaan reaksi redoks. Ini contohnya seperti ini kan gitu. Nah, ini contoh dari baterai lead storage ya, atau baterai asam timbal. Dan ini solid state lithium baterai, atau bisa kita bilang lithium ion ya. Bisa sering kita lihat di ini handphone ya, smartphone misalnya, kemudian di laptop. Nah, kemudian di device yang lain ya, seperti kamera ya, kamera video dan segala macam, itu masih menggunakan ini ya. Kita tanda dulu. Nah, ini yang terbaru penggunanya di mobil listrik itu menggunakan baterai lithium ion. Kita lihat ini
Nah, ini kita lihat Li, ini anodanya. Dia Li itu ditempelkan di grafit atau karbon ya. Dia menempel bukan sebagai batang yang murni ya. Dia di-embedded, artinya dia disematkan atau ditempelkan ke dalam grafit. Kemudian di katodanya ini ada kobalt dioksida. Ini batang kobalt dioksida. Batangan ya. Nah, sehingga dia apabila baterai bekerja, dalam arti kita gunakan peralatan kita, handphone kita atau laptop kita, ion lithium akan berpindah dari anoda ke katoda. Sini ya. Ini dia mengeluarkan energi, artinya dia menjalankan peralatan elektronik. Jadi lithium menghasilkan elektron. Nah, kemudian di katodanya reaksinya ini. Lithium kobalt, jadi ini nempel di sini. Nempel di sini, Mas. Ya. Nempel. Nah, kemudian apabila baterainya habis, kita perlu charger. Ngecas ya. Nah, kemudian pada saat ngecas atau mengisi daya, itu contoh reaksi yang tidak spontan karena memerlukan energi listrik. Jadi kalau ngecas, dia Li-nya pindah kemari. Ion Li pindah lagi kemari, sehingga nempel di sini lagi. Nempel di sini. Ya, jadi prosesnya seperti itu berulang-ulang ya. Berulang kali mencas, prosesnya seperti itu. Apabila kita gunakan ke sini, ngecas ke sini. Jadi kalau apabila kita ngecas suatu alat, laptop atau HP, kita main game sambil ngecas, dia Li-nya ada yang ke sini, ada yang ke sini, Mas. Itulah yang menyebabkan baterainya sering down, cepat rusak, seperti itu. Karena ada yang pindah ke sini, ada yang pindah ke sini, jadi nggak beraturan gitu. Jadi itulah yang menyebabkan apabila kita ngecas sambil main game atau memainkan HP kita, ya baterai kita sering rusak, seperti itu ya jelasannya. Nah, kemudian yang berikutnya ada fuel cell, sel bakar. Ini digunakan di motor hidrogen atau mobil hidrogen ya. Kendaraan-kendaraan yang menggunakan bahan bakar hidrogen ini menggunakan fuel cell. Jadi ini anodanya batang ya, batangan sembarang ini kayaknya. Oh sorry, ini batangan karbon, bukan sembarang, sorry ya. Batangan karbon mengandung nikel ya. Ini sama batangan karbon juga tapi mengandung Ni dan NiO. Nah, seperti itu. Nah, kemudian flow cell ini adalah contoh sel elektrokimia ya. Jadi yang memerlukan reaktan secara kontinu. Jadi kalau tidak ada gas H2 dan O2, ini selnya mati, artinya baterainya tidak hidup ataupun alat ini tidak berfungsi. Ya, seperti itu. Jadi suplai hidrogen dan oksigen itu secara kontinu. Jadi contohnya waktu di mobil bahan bakar hidrogennya habis, ya diganti. Kalau tidak ada bahan bakar ya tidak dapat berjalan, seperti itu ya. Jadi sama persis seperti bahan bakar yang biasa ya, gasolin gitu, premium segala macam. Sebenarnya prinsip sama, kalau misalnya habis ya tidak bisa dipakai. Tapi kalau baterai tadi bisa disimpan dulu. Kita ngecas, kita ngisi sampai full, baru kita gunakan. Jadi kalau seperti fuel cell tidak seperti baterai ya, istilahnya seperti itu. Nah, ini reaksi di anoda, bisa lihat ya. Anoda ini H2 ya. Anoda H2, kemudian ini katodanya O2-nya. Jadi ya, totalnya kita bisa lihat ini bahwa reaksi ini adalah reaksi pembakaran hidrogen. Nah, ini contoh di motor hidrogen atau mobil hidrogen ya.
Nah, kemudian ini ada korosi ya. Jadi korosi itu adalah pelapukan logam yang disebabkan oleh reaksi elektrokimia atau proses elektrokimia ya. Ini yang sering kita lihat itu adalah pelapukan dari besi ataupun korosi di besi. Ini contohnya, contoh mekanisme daripada reaksi korosi ya. Jadi besi lama kelamaan akan mengalami korosi karena dia bereaksi dengan udara dan juga air ya. Ini contohnya kalau di korosi sebagai anodanya itu adalah besinya itu sendiri. Jadi besi itu mengalami oksidasi menjadi Fe2+ dan juga Fe3+. Jadi masing-masing dia melepaskan elektron. Nah, elektron itu mengalir dari anoda ke katoda. Katoda dalam hal ini adalah gabungan antara O2 dan H2, jadi membentuk air. Jadi elektron mengalir melalui media padat, besi itu sendiri. Kemudian ion-ionnya, Fe2+ dan Fe3+, berpindah melalui media yang cair, dalam hal ini adalah air ya, ataupun larutan misalnya seperti itu, sehingga menghasilkan karat. Jadi karat itu menumpuk di sini. Ini adalah penumpukan daripada Fe2+ dan Fe3+. Oleh karena itu, sering kita lihat apabila besi berkarat, itu ada bagian-bagian yang bolong dan juga bagian yang timbul ya. Jadi karena prosesnya seperti ini, jadi bagian yang bolong atau tergerus itu sebagai anodanya, sedangkan bagian yang mengalami karat atau menumpukan partikel itu sebagai katodanya. Jadi adalah contoh daripada proses terjadinya korosi di besi. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan ya, kita perhatikan. Ini ada H+ di katoda. Itu artinya apa? Korosi itu terjadi pada suasana yang asam. Jadi selain air, ini udara ya, selain udara, kemudian air, temperatur juga berpengaruh. Suasana asam atau basa itu juga mempengaruhi. Jadi semakin asam kondisinya itu, reaksi korosi itu semakin cepat. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk mencegah korosi, kita bisa lihat di sini ada yang namanya sacrificial anode system atau sistem anoda korban. Jadi anoda dikorbankan untuk melindungi katodanya. Untuk pemilihan anoda sendiri itu harus memiliki potensial reduksi standar yang lebih kecil daripada katoda. Kita bisa lihat, kita tanda dulu ya, kita bisa lihat Mg dan juga ini contohnya besi ya, ini besi Fe ya. Kita bisa lihat di potensial reduksi standar antara Mg dan Fe itu lebih kecil yang Mg, sehingga Mg memiliki kecenderungan untuk teroksidasi lebih besar daripada besi. Nah, ini sehingga Mg dijadikan sebagai anoda. Itu cara untuk memilih anodanya. Sehingga Mg ini terjadi reaksi oksidasi menghasilkan Mg2+ melepaskan 2 elektron. Nah, ini sebagai besi. Nah, ini jadi karena elektronnya mengalir ke sini ada sebuah wire ya. Ini wire atau kabel ya. Sebagai media untuk mengalirkan elektron. Sehingga ini bermuatan negatif. Ini bermuatan negatif ya sini ya, sorry. Ini negatif. Ini bermuatan negatif. Nah, sehingga untuk menetralkan ini perlu muatan positif. Menempel di dalam besi.
yang akan kita lindungi. Ini positif, berarti menempel di sini. Positifnya menempel di sini. Nah, dengan positif menempel di sini, tidak mungkin akan terjadi reaksi oksidasi. Karena ada muatan positif yang menempel di sini, sehingga tangki dari besi ini akan terlindungi daripada korosi. Jadi mekanismenya seperti itu. Paham ya? Jadi ini sistem anoda korban. Kemudian penggunaan dari sistem anoda korban ini digunakan untuk material-material yang kecil. Contohnya di tangki, misalnya tangki dalam tanah, pipa yang pendek. Kemudian alat-alat lain yang kapasitasnya kecil. Nah, untuk misalnya melindungi korosi dalam peralatan yang lebih besar seperti di kapal laut misalnya, kemudian jembatan, pipa besi yang panjangnya sampai puluhan kilo, cara seperti ini tidak cocok, sehingga memerlukan cara lain untuk melindungi alat itu dari korosi. Nah, metode yang kedua digunakan adalah Impressed Current Cathodic Protection, ICCP. Ini prinsipnya sebenarnya sama dengan anoda korban, hanya kita tambahkan arus listrik ataupun arus listrik DC ya. Jadi ini kita dihubungkan dulu, ada sumber arus listrik DC, ini DC. Ini ada bagian yang ini negatif ya, ini positif. Nah, ini dihubungkan ke sini. Ini dihubungkan ke sini. Nah, jadi secara tidak langsung elektron mengalir dari anoda ke sumber searah, kemudian dialirkan ke katoda. Ini elektronnya kemari dulu. Jadi sebagai penyedia elektron itu adalah sumber arus DC ini, bukan daripada anoda di sini, sehingga ini tetap stabil tanpa mengalami pengurangan materi, atau dalam arti tidak ada yang terkorbankan seperti itu ya. Jadi untuk pemilihan anoda yang impress current ini biasanya menggunakan logam yang inet. Yang paling sering digunakan adalah logam platina, PT ya, platina, karena dia inet. Nah, sehingga untuk melindungi alat yang besar, kapal laut seperti itu misalnya, jembatan segala macam, ini menggunakan platina sebagai anodanya dan menggunakan model daripada Impressed Current Cathodic Protection, karena ini efektif untuk melindungi alat-alat yang besar ya. Jadi kalau kita menggunakan anoda korban untuk alat-alat yang kecil ataupun digunakan juga untuk yang besar, ini lama-lama habis ya, rugi juga. Rugi untuk mengganti anodanya, karena lama-lama kan makin habis. Ya, kira-kira seperti itu perbedaannya ya. Dan ini contoh reaksi daripada elektrolisis. Nah, perbedaan daripada baterai. Elektrolisis itu adalah menggunakan listrik untuk menghasilkan reaksi kimia. Kalau baterai tadi reaksi kimia menjadi listrik. Kalau elektrolisis, listrik menghasilkan reaksi kimia. Ini contoh daripada elektrolisis daripada NaCl ya. Jadi menghasilkan Na dan Cl, gas Cl. Untuk memisahkan NaCl itu menggunakan elektrolisis. Ya, kira-kira seperti itu. Ini reaksinya di anoda itu, reaksi oksidasi Cl ya. Kemudian di katoda, reaksi reduksi daripada Na. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian elektrolisis yang berikutnya digunakan di pembuatan gas hidrogen. Ini saya temui di waktu di pabrik ya. Jadi ada pabrik, suatu unit itu penghasil gas hidrogen untuk reaksi hidrolisis minyak ya. Jadi gas hidrogen dibuat dari elektrolisis air. Ya, jadi dalam air itu dilahirkan listrik sehingga terpisah. Jadi menghasilkan gas masing-masing, hidrogen dan oksigen. Jadi sebagai anoda ini adalah reaksi oksidasi
oksidasi ya, ini kasih oksidasi dengan katoda sebagai reduksi. Nah, untuk menghasilkan gas H2 yang digunakan di fuel cell tadi bisa dilakukan dengan proses elektrolisis air. Jadi proses itu semakin kompleks itu semakin digunakan dalam contohnya mobil hidrogen tadi yang tadi kita bahas, itu hidrogennya itu berasal dari sini, dari reaksi elektrolisis air. Kemudian kita pakai untuk bahan bakar di hidrogen ya, untuk mobil hidrogen tadi menghasilkan air. Kemudian air itu kita gunakan lagi untuk menghasilkan hidrogen. Jadi prosesnya secara kontinu atau secara siklus bisa dilakukan kembali istilahnya seperti itu. Dan ini yang terakhir, ini hubungan antara elektrolisis dengan perubahan massa. Bagaimana arus itu memengaruhi daripada massa zat yang terbentuk. Dengan ini langkah-langkahnya. Yang pertama ini sudah diketahui dulu arus dan waktunya. Arus dan waktu. Kemudian kita cari muatannya kolom. Kemudian dari kolom kita ketemu jumlah mol elektron. Kemudian jumlah mol atom dari stoichiometry. Kemudian zatnya. Ini contoh ya. Contoh perhitungannya ini jadi perlu kita ketahui bahwa satu kolom adalah 1 ampere kali 1 second. Jadi kalau ada arus 1 ampere dalam waktu 1 detik, itu menghasilkan muatan sebesar 1 kolom. Kemudian 1 mol elektron adalah 96.500 kolom. Ini adalah bilangan Faraday yang kemarin kita sudah bahas. Dapatnya dari mana? Lihat kembali pelajaran minggu lalu, ya kan? 1 mol elektron 96.500 kolom. Dan ini contohnya. Hitung produk yang terbentuk di anoda dan di katoda pada reaksi pelelehan CaCl2 menggunakan arus 0,452 ampere selama 1,5 jam. Langkah yang pertama kita bagi dulu reaksinya di anoda dan di katoda. Jadi kita tentukan dulu di anoda atau oksidasinya itu ini Cl ya. 2Cl ini menjadi Cl2 2E. Elektronnya 2. Kemudian di katoda atau reaksi reduksinya Ca Ca2 plus 2E menjadi Ca. Reaksi secara keseluruhan ini bisa ditulis. Kemudian untuk menghitung muatannya, ini tadi muatannya arus kali waktu ya. Ketemu ini muatannya 2,44 kali 10⁻³ kolom per ini arus 1 ampere per detik ya misalnya gitu. Nah kemudian Ca ya, kita bisa hitung ya, ini muatannya dikali dengan ini dibagi dengan 1 mol. Begitu juga dengan ini ya, Cl muatannya ini 1 mol, dalam 1 mol kan tadi 96.500 kolom ya, ini dikali dengan airnya atau MrCl2. Karena ini 2 elektron, ini jadi 2 ya, bagi 2. Ini 2. Ketemunya sekian. Paham ya?
jadi gampang menentukan produknya. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi ya. Jadi untuk menentukan apakah reaksi itu reaksi oksidasi apa reduksi, kita bisa perhatikan. Ini terbentuk ataupun penguraian Ca plus Cl2 ya. Ini hasilnya ini. Ca plus Cl2. Memang kita perhatikan kalau Ca itu kan muatannya Ca2+. Artinya dia melepaskan elektron. Karena kelebihan daripada 2+ yang melepaskan 2 elektron itu adalah reaksi reduksi. Karena melepas elektron, reaksi reduksi terjadi di katoda. Nah, sedangkan Cl2, Cl itu kan min. Ini ya. 2 Cl min. Jadi Cl2 itu melepaskan elektron. Kalau melepaskan elektron itu reaksi oksidasi. Sehingga terjadi di anoda. Jadi kalau sudah benar, kita bisa lanjutkan ya. Dan menentukan, yang kedua menentukan muatannya. Muatan itu hasil perkalian antara arus listrik dengan waktu. Jadi ini ampere kalikan dengan waktu 1,5 jam. Karena satuannya harus dalam detik, kita kalikan dengan 3600. Ya, jadi sehingga menghasilkan muatan 2,4 watt kali 10 pangkat 3 kolom. Kemudian setelah menentukan muatan, kita hitung massa daripada unsur yang terbentuk. Karena ada 2, jadi Ca sama Cl2 kita tentukan dulu. Yang pertama Ca. Ini muatannya, ya kan? Kemudian dikalikan dengan massa daripada Ca itu 40. Nah, kemudian dibagi dengan 2 mol elektron. Ini karena melepaskan 2 elektron ya. Jadi bagi 2 ya, kemudian dibagi juga dengan 96.500. Ini 1 mol. Dalam 1 mol itu muatannya 96.500. Jadi kemarin di rumus stoikiometri ya. Rumus stoikiometri untuk mendapatkan massa daripada suatu unsur, kita harus mengalihkan mol dengan massa relatif AR atau MR ya, sehingga dihasilkan massa daripada unsur tersebut. Ya kira-kira gampang ya. Jadi kita cari dulu ya kolom muatannya, kemudian kita bagi dengan 96.500, kemudian dibagi dengan muatan elektronnya atau mol elektron, kemudian dikali dengan MR atau AR gitu. Sama juga untuk Cl2 sama. Ini gampang ya. Oke, kira-kira seperti itu hubungan antara arus, waktu, dan juga massa daripada suatu unsur yang terbentuk dalam proses elektrolisis. Ya, selesai ya. Oke, jadi sudah selesai untuk materi kita di pertemuan ke-15 kali ini, atau pertemuan terakhir ya. Jadi selesai sudah perkuliahan kimia dasar ataupun kimia di jurusan masing-masing ya, atau di kelas masing-masing. Jadi mudah-mudahan penyampaian saya dapat diterima oleh mahasiswa sekalian, sehingga nanti dalam ujian akhir semester Anda sekalian dapat menyelesaikan soal ujian dengan baik. Kira-kira seperti itu. Jadi istilah saya cukup sekian ya. Jadi saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti mungkin ketemu lagi kita ya, kalau misalnya ada kesempatan kita bertemu lagi di mata kuliah yang lain. Jadi cukup sekian. Terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa lagi.